Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan analisis film Ada Apa Dengan Cinta 2, tugas kelompok pengantar sinema. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sofi Nur Hovifah sebagai moderator dan dua rekan saya yaitu Dinda Hasna Fauzia dan Hening Atik Mahardika. Baik, langsung saja kita mulai dari Hening Atik Mahardika. Baik, yang pertama saya akan membacakan tentang sinopsis film Ada Apa Dengan Cinta 2. Film ini merupakan kelanjutan dari kisah cinta dan Rangga, dua karakter utama yang bertemu setelah 14 tahun berpisah. Film ini menggambarkan perjalanan keduanya dalam menemukan kembali makna cinta dan menghadapi konflik masa lalu. Cinta yang kini bekerja sebagai guru dan Rangga sebagai arsitek di luar negeri harus menghadapi tantangan baru dalam hubungan mereka. Film ini memainkan elemen nostalgia dengan menyelipkan kenangan dari film sebelumnya, dengan konflik emosional dan pertanyaan mengenai takdir. Ada Apa Dengan Cinta 2 menghadirkan kisah yang mengharukan tentang cinta, pertemanan, dan perjalanan menemukan diri sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu karakter tokoh. Yang pertama Rangga atau Nicholas Saputra. Rangga ini memiliki sifat introvert, penuh pemikiran, dan sukses sebagai arsitek di luar negeri. Rangga cenderung lebih tertutup emosinya. Yang kedua, Cinta. Dian Sastro memiliki sifat yang cerdas, mandiri, dan penuh semangat. Ia memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, Mamat atau Denis Adiswara, sahabat akrab cinta yang humoris dan sering menjadi penengah dalam konflik. Mamet merupakan sentuhan komedi dalam cerita. Yang selanjutnya ada Maura, yaitu Titik Kamal, teman baik cinta, penuh semangat dan memiliki karakter yang suka melihat kebersihan. Maura memberikan dukungan dan nasihat kepada cinta. Selanjutnya ada Mili, Sisi Priscilia, sahabat cinta, eksentrik, memberikan nuansa keceriaan, dan sangat peduli dengan teman-temannya. Selanjutnya ada Carmen Adinia Wirasti, sahabat cinta yang humoris, baik, dan memiliki sentuhan humoris. Selanjutnya ada Trian Aryo Bayu, tunangan cinta, memiliki sikap yang baik, memiliki pemikiran yang dewasa. Selanjutnya ada plot dari film Ada Apa Dengan Cinta 2. Film ini memiliki plot maju. Adalah sequel dari film Indonesia yang sangat populer. Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini pada tahun 2002. Film ini mengisahkan kembali kisah cinta dan Rangga, dua karakter utama setelah bertahun-tahun berpisah. Mereka bertemu lagi di Yogyakarta dan menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan mereka. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, pertemanan, dan pertanyaan identitas dalam konteks perjalanan dewasa. Yang selanjutnya adalah struktur struktur film. Yang pertama ada tahap pengenalan. Dalam tahap pengenalan Ada Apa Dengan Cinta 2, penonton dihadapkan pada perjumpaan kembali antara Cinta dan Rangga setelah bertahun-tahun berpisah. Film ini memperkenalkan dinamika hubungan mereka yang berkembang di tengah latar Yogyakarta yang kaya budaya. Seiring plot berkembang, penonton dapat menyaksikan bagaimana karakter utama mengatasi tantangan masa lalu dan mengeksplorasi perasaan mereka satu sama lain. Tahap ini membangun fondasi untuk perjalanan emosional dan perkembangan karakter dalam cerita.
Yang kedua ada tahap kemunculan konflik. Tahap kemunculan konflik dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2 terjadi ketika Cinta dan Rangga dihadapkan pada tantangan yang menguji hubungan mereka. Konflik dapat muncul dari perbedaan nilai, ambisi, atau masa lalu yang belum terselesaikan. Mungkin ada ketidakpastian tentang masa depan mereka atau perbedaan pandangan yang menyulitkan hubungan mereka berkembang. Tahap ini seringkali menciptakan ketegangan dan drama, memberikan dinamika yang menarik bagi penonton dan merangsang pertumbuhan karakter. Adapun tahap konflik memuncak yaitu saat Carmen, teman cinta, yang mempertemukan Cinta dan Rangga di museum. Namun Cinta mengatakan bahwa ia tidak ingin bertemu dengan Rangga. Namun Carmen tetap mempertemukan Cinta dan Rangga di museum. Akhirnya Cinta yang terkejut saat melihat keberadaan Rangga di museum dan membuat Cinta marah dan pergi meninggalkan museum. Perdebatan pun terjadi di villa antara Carmen dan Cinta, yang pada akhirnya Carmen pergi untuk menenangkan diri karena sakit hati. Adapun tahap konflik menurun. Saat Rangga mulai menceritakan alasan mengapa ia memutuskan Cinta, kala itu yang hanya menggunakan surat dan tanpa adanya penjelasan dari Rangga, ternyata di balik semua penjelasan dari Rangga, menyembunyikan alasan mengapa ia memutuskan Cinta dan tanpa memberi alasan. Dan pada akhirnya ia menjelaskan bahwa ia merasa tidak pantas untuk Cinta dan ia takut jika ia tidak membuat Cinta bahagia dengannya. Ia merasakan karena adanya perbedaan dari keluarga Cinta dan keluarga Rangga. Sedangkan keluarga Cinta yang harmonis dan memiliki keluarga yang lengkap. Sedangkan keluarga Rangga yang 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 berada di posisi yang hanya memiliki seorang. Adapun tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian, Cinta yang setelah menjelaskan kepada yang terjadi di Yogyakarta, lalu ia berpikir untuk kembali bersama Rangga dan ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Menyusul Rangga, dia datang ke kafe ke tempat Rangga bekerja. Lalu mereka saling menjelaskan dan mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka masih sama-sama mencintai dan akhirnya mereka bertemu kembali. Adapun make up pada tokoh, yaitu pemeran Rangga. Make up yang digunakan pada tokoh utama lelaki Rangga yaitu sangat terlihat natural, sama sekali seperti tidak memakai make up Adapun tokoh kedua pemeran utama yaitu Cinta. Make up yang digunakan oleh Cinta juga sangat mendukung, sangat natural dan terlihat hanya menggunakan lipstick saja. Adapun wardrobe yang digunakan, pakaian santai yang digunakan Cinta pada hari pertama saat di Jogja. Dan untuk di sebelahnya yaitu pakaian yoga yang dipakai oleh Cinta saat bersama Carmen. Adapun selanjutnya yaitu pakaian musim dingin yang digunakan oleh Rangga dan Cinta ketika bertemu di New York. Dan sebelahnya juga yaitu pakaian musim dingin yang dipakai oleh Rangga di New York.
Adapun settingan dalam ruangan. Dengan ini adegan ini terjadi dalam ruangan di mana terdapat penampilan musik dan juga sebelahnya ada adegan di mana Cinta dan Rangga berada di museum saat bertemu setelah sekian lama. Dan ada pula adegan ini terjadi saat Rangga pulang ke rumah ibunya pertama kali dan membangun hubungan dengan keluarga ibunya. Sebelahnya lagi yaitu ada adegan di mana Rangga dan Cinta duduk ngobrol di kafe setelah lama tidak bertemu. Adapun settingan di luar ruangan yaitu Rangga dan Cinta saat di Candi yang sedang berjalan-jalan di Jogja. Dan adapun adegan terjadi ketika di atas bangunan lama yang ada di kota Yogyakarta juga. Dan ada juga adegan yang terjadi ketika Cinta dan sahabatnya pergi jalan-jalan di kota Jogja. Dan pada yang ada di sebelahnya yaitu adegan di mana terjadi ketika Rangga dan Cinta bertemu di New York. Properti yang digunakan dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2, yaitu pertama kamera yang dipakai oleh Rangga, buku diari yang, ada di scene pada Cinta. Yang ketiga itu kipas yang sering dipakai oleh Mili. Yang keempat itu sepeda. Yang kelima itu lipstick. Pencahayaan terbagi menjadi dua, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Yang pertama itu cahaya alami, yaitu di mana pencahayaan pada adegan ini adalah cahaya alami karena dari cahaya matahari yang melalui jendela di siang hari, yaitu yang terjadi di dalam ruang kerja Cinta. Yang kedua itu adalah pencahayaan pada adegan ini adalah cahaya alami karena dari cahaya matahari yang melalui pintu, yaitu di mana adegan tersebut terjadi ketika adik dari Rangga bertemu dengan Rangga dan Rangga pun mengajaknya ke rumah Rangga di New York. Yang ketiga itu adalah pencahayaan pada adegan yang di mana cahaya matahari melalui jendela dan pintu. Adegan ini terjadi ketika Rangga dan Cinta bertemu dan mengobrol di sebuah kafe. Yang keempat itu pencahayaan alami karena dari cahaya matahari yang melalui jendela, yaitu adegan ini terjadi ketika Cinta dan tunangannya duduk bersama di sebuah kafe makan siang. Yang kedua itu ada cahaya buatan, di mana yang pertama ini adalah cahaya buatan karena menggunakan lampu penerang. Yang adegan ini terjadi di lorong rumah Rangga yang di New York. Yang kedua itu adalah pencahayaan pada adegan ini buatan karena menggunakan lampu kamar tidur dan lampu tidur yang terjadi di sebuah villa yang disewa oleh Cinta dan teman-temannya ketika di Jogja. Yang ketiga itu adalah pencahayaan buatan juga karena menggunakan lampu yang berasal dari toko tersebut. Yang keempat itu adalah pencahayaan pada adegan ini karena menggunakan lampu penerang gudang. Adegan ini terjadi ketika Rangga dan Cinta berjalan-jalan dan masuk ke sebuah gudang lama. Editing ya. Yang pertama ada aspek spasial. Yang pertama itu kontinuitas ruang terjadi di adegan dalam tempat kerja Cinta. Yang kedua, kontinuitas ruang terjadi di adegan dalam tempat kerja Cinta juga. Yang ketiga, kontinuitas ruang terjadi di adegan dalam kafe. Kontinuitas ruang yang terjadi di adegan dalam villa. Yang kedua, aspek temporal, di mana kontinuitas waktu terjadi ketika satu purnama kemudian. Suara. Suara diegetik
pada dapat dengan cinta. Yang pertama, suara diagetik terdapat dalam adegan yang menampilkan sebuah penampilan musik. Suara diagetik adalah ketika seorang musisi memainkan alat musik yang dipegangnya. Yang kedua, suara diagetik terdapat dalam adegan menampilkan sebuah dialog. Suara diagetiknya adalah ketika Cinta dan Rangga mengobrol berdua di New York. Yang kedua, suara non-diagetik. Suara non-diagetik yang ada dalam film AADC 2 ini terjadi pada beberapa adegan yang didukung oleh efek suara dan background. Maaf, enggak, saya bodoh sekali. Saya pikir panjang kamu udah punya orang lain. Enggak. Cinta, enggak. Itu tadi karyawan saya. Gajinya saya baru naikin, terus dia senang, saya dipeluk. Pak, kamu di sini. Rahasia yang tak terungkap. Aku seperti menyelami kesedihan lama yang hidup bahagia dalam sajak-sajak Pablo Neruda. Rangga, Bandara dan udara memisahkan New York dan Jakarta. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah.